kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat sehingga semakin semangat belajar matematikanya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi trigonometri, yaitu tentang aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus dan kosinus ini memiliki penggunaan yang berbeda, jadi tolong diperhatikan kapan sih aturan sinus digunakan dan kapan sih aturan kosinus digunakan, supaya nanti tidak salah dalam menerapkan aturan tersebut. Aturan sinus digunakan jika yang diketahui dan yang ditanyakan berpasangan ya. Jadi misalkan gini, yang diketahui dan yang ditanyakan adalah sudut A, kemudian sisi di depannya sudut A yaitu sisi A, simbolnya A kecil begini. Kemudian sudut B dan sisi yang ada di depannya yaitu sisi B kecil seperti ini. Atau jika yang diketahui dan yang ditanyakan adalah sudut A dengan sisi A, sudut C dengan sisi C. Bisa juga jika yang diketahui adalah sudut B dengan sisi B dan sudut C dengan sisi C. Aturannya seperti ini. Sisi A dibagi dengan sin sudut A itu sama dengan sisi B dibagi dengan sin sudut B sama dengan sisi C dibagi dengan sin sudut C. Penggunaannya cuma dua-dua saja ya, bukan ketiganya. Jadi bisa A dengan B, bisa A dengan C, bisa B dengan C, tergantung soalnya. Biar lebih jelas kita bahas contohnya. Misalkan diketahui segitiga ABC dengan sudut A 30 derajat, sudut B 45 derajat, dan sisi B sama dengan 10 cm. Kita diminta menentukan panjang sisi A. Sebelum kita tentukan ini pakai aturan sinus atau kosinus, kita gambarkan dulu segitiganya. Ini sudut A, B, C. Di sini diketahui sudut A 30 derajat, sudut B 45 derajat, sisi B 10 cm. Yang ditanyakan adalah panjang sisi A, berarti ini. Di depannya sudut A. Ini yang ditanyakan. Karena yang diketahui dan yang ditanyakan berpasangan, coba ini dilihat, sudut A, sudut B, sisi B, berpasangan ya. Berarti kita bisa menggunakan aturan sinus. Caranya gimana? Nah, begini. Sisi A dibagi sin sudut A. Di sini sudut A-nya 30. Sama dengan yang diketahui ini sisi B 10. Berarti 10 dibagi sin sudut B. Di sini sudut B-nya 45 derajat. C-nya gimana? C-nya tidak usah dipakai karena tidak diketahui dan juga tidak ditanyakan. Kemudian kita hitung nilai sinusnya. Jadi A dibagi sin 30, hasilnya setengah ya. Sama dengan 10 dibagi sin 45, hasilnya setengah akar 2. Ruas kiri ada setengah, ruas kanan ada setengah. Dua-duanya merupakan penyebut, jadi boleh dicoret ya. Sehingga tinggal A sama dengan 10 per akar 2. Kita tulis di sini. A sama dengan 10 per akar 2. Nah, karena ini belum rasional, ada akar di bawah, berarti kita rasionalkan dengan cara dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Jadinya 10 dibagi akar 2 dikali akar 2 kan 2 ya. Akar 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5 akar 2 cm. Nah, sudah ketemu. Jadi panjang sisi A adalah 5 akar 2 cm. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan aturan kosinus.
Aturan kosinus digunakan jika yang diketahui adalah dua buah sisi dengan sudut yang diapit. Kemudian yang ditanyakan adalah sisi yang letaknya di depan sudut tersebut. Contohnya seperti ini, yang diketahui adalah sisi B, sisi C, dan sudut A. Kemudian yang ditanyakan adalah sisi A. Atau bisa juga yang diketahui adalah panjang sisi A, panjang sisi C, sudut B. Yang ditanyakan adalah panjang sisi B. Dan bisa juga yang diketahui adalah sisi A, sisi B, sudut C. Yang ditanyakan adalah panjang sisi C. Aturannya seperti ini. Nah, jika yang akan kita hitung adalah sisi A, berarti rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos A. Perhatikan polanya, kalau kita mau menghitung panjang sisi A berarti sudutnya A, kemudian ini adalah sisi-sisi yang sudah diketahui. Kemudian untuk menghitung sisi B berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC dikali cos B. Dan jika kita akan menghitung panjang sisi C, rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos C. Biar lebih jelas coba kita bahas contohnya. Misalkan diketahui segitiga ABC dengan sudut C sama dengan 60 derajat, panjang sisi A 10 cm, panjang sisi B 5 cm, dan kita diminta menentukan panjang sisi C. Supaya kita bisa menentukan pakai aturan yang mana, kita gambar dulu segitiganya. Segitiganya ABC, ini A, B, C. Besar sudut C 60 derajat. Di sini. Panjang sisi A 10 cm, berarti di depannya sudut A ini ya, 10 cm. Panjang sisi B 5 cm, berarti di depannya sudut B ini, 5 cm. Dan kita diminta menentukan panjang sisi C, berarti di depannya sudut C ini. Perhatikan, yang diketahui adalah dua buah sisi dan sudut yang diapit. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang sisi di depannya sudut tersebut. Berarti kita bisa menggunakan aturan kosinus. Karena kita akan menghitung panjang sisi C, berarti kita pakai rumus yang ketiga ya. Jadinya C kuadrat sama dengan A kuadrat. A-nya kan 10 cm ya, berarti 10 kuadrat ditambah B kuadrat. B-nya 5 cm, berarti 5 kuadrat dikurangi 2AB cos C. Berarti dikurangi 2, A-nya 10, B-nya 5. Cos C-nya 60 ya. Tinggal dihitung 10 kuadrat hasilnya 100. Ditambah 5 kuadrat 25. Dikurangi 2 dikali 5 10, 10 dikali 10 100. Dikali cos 60, cos 60 setengah ya. 100 ditambah 25, 125. Kurangi 100 dikali setengah 50 ya. 125 dikurangi 50 hasilnya 75. Jadi C-nya adalah akar 75. Akar 75 itu kan tidak pas ya, berarti kita pecah sehingga salah satu bisa diakarkan. Jadinya akar 25 dikali 3. 25 diakar hasilnya 5, berarti 5 akar 3 cm. Nah, sudah ketemu ya. Jadi panjang sisi C adalah 5 akar 3 cm. Bisa difahami ya. Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai aturan sinus dan kosinus. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.